Kita akan lihat Mazmur 73 ayat 1. Saudara, yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita itu bukan berapa jam kita berdoa sehari, bukan berapa banyak ayat Alkitab yang kita baca setiap hari, bukan berapa banyak pelayanan kita yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan berapa banyak persembahan yang kita berikan. Ingat, ada satu hal yang menentukan sehingga semua yang Papa kita sediakan itu jadi milik kita dan bagian kita. Kita lihat ayat ini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah bagian ini. Kalau semua agama di dunia itu nilainya pada aktivitas mereka, ibadahnya, ritualnya, aktivitasnya, kegiatannya, itu yang dilihat. Tapi Papa di surga tidak melihat itu sama sekali, karena dia ingin tahu isi hati kita. Kita ini tulus atau tidak, hati kita bersih atau tidak. Maka itu mengapa Alkitab ini, khususnya 4 Injil, kita melihat, kalau kita tahu Tuhan Yesus lebih senang kumpul dengan orang-orang berdosa daripada dengan orang munafik. Betul tidak? Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kemunafikan. Manusia bisa melihat manusia lain lapar atau tidak karena perutnya bunyi. Betul? Tapi manusia tidak bisa melihat hati manusia yang lain. Hati manusia itu sangat penuh dengan misteri, sangat penuh dengan rahasia. Maka itu kenapa suami istri sering bertengkar? Karena masing-masing sedang nebak. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, yang ditebak merasa nggak melakukan jadi tersinggung, jadi ribut. Karena isi hati orang tidak ada yang tahu. Mengapa di pengadilan tidak ada hakim yang adil di dunia ini? Dan mengapa pengadilan perlu 2 saksi minimal untuk meyakinkan satu perkara? Karena nggak ada hakim, nggak ada jaksa yang bisa baca isi hati orang. Seandainya hakim jaksa bisa baca hati orang, semua pengadilan pasti adil di dunia ini. Karena di hati itulah diputuskan segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, saudara, ini yang penting dalam diri kita. Selama kita hidup, hati kita bagaimana? Tulus atau tidak? Bersih atau tidak? Mengapa dikatakan dengan 2 kata kerja ini? Tulus dan kata benda ini, tulus dan bersih. Kenapa? Bicara tentang 2 hal. Tulus itu bicara kejujuran. Ya. Luar dalam itu sama. Bersih itu bicara kotor atau tidak. Jadi ini beda. Kalau tulus itu hubungannya dengan kepura-puraan. Kalau bersih itu hubungannya dengan perbuatan jahat. Nah, jadi kita harus menjaga hidup kita dari 2 hal itu. Satu, dari kepura-puraan kita. Saya percaya semua kita nggak suka orang pura-pura. Di depan manis-manis, senyum-senyum, tertawa, tapi hatinya jahat. Betul nggak? Nggak ada orang suka orang seperti itu. Apalagi Papa di surga, nggak ada yang suka juga. Hati yang bersih, ada kejahatan nggak? Nah, maka itu tiap hari kita harus memeriksa hati kita ini. Kalau kita bisa tetap tulus dan hati kita tetap bersih, maka sungguh seumur hidup kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi dengan firman ini kita melihat ternyata Papa di surga itu nggak bisa baik pada semua orang Kristen. Nggak bisa. Dia hanya bisa baik kepada orang yang 2 hal ini isi hatinya. Tulus dan bersih. Nah, saya beri beberapa contoh dalam ketulusan atau kepura-puraan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita dalam masalah uang. Ya, ini yang paling jahat dalam hidup kita, masalah uang. Bagaimana kita menjaga hidup kita? Karena dengan uang itu kita akan menentukan hati kita ke arah mana. Ingat, Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di mana ada uangmu, di situ ada apamu? Ada hatimu. Nah, ini yang berbahaya. Semua orang pasti setuju kalau saya tanya, uang itu bersih atau kotor? Ayo, uang itu bersih atau kotor? Kotor. Baik secara fisik dia kotor. Tidak ada benda sekotor uang. Lebih kotor daripada uang. Penuh dengan bakteri di situ. Karena pegangan tangan semuanya.
Maka itu yang masih suka ngantongin uang di baju tanpa dompet bertobat. Itu bakterinya luar biasa itu, sangat kotor. Ya, bahkan dompet pun saya nggak pernah taruh di baju saya, di kantong saya tidak ada. Karena kotor juga. Ya, uang itu sangat kotor. Secara fisik juga begitu. Nah, maka itu hati-hati dengan uang. Orang tua dengan anak, kakak beradik bisa ribut hanya gara-gara uang. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan itu luar biasa. Di mana ada uangmu, di situ ada hatimu. Jadi kalau uang itu kotor dan uang itu di hati kita pasti kotor. Ingat, kita hidup perlu uang, kita nggak bisa bohong. Tapi jangan uang jadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Nanti jadi jahat kita ini. Kalau uang itu kita beri tempat yang salah. Jadi hati-hati dengan yang pertama ini. Tolong bacakan Ibrani 13 ayat yang ke-5. Supaya kita menang atas uang, ada dua kata kunci penting di Ibrani 13 ayat yang ke-5. Silakan dibaca salah seorang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Karena Tuhan telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Dua kata yang penting dalam ayat itu adalah hubungan uang itu ternyata dengan hubungan ketakutan. Ya, renungkan. Hubungan uang itu ternyata hubungannya dengan ketakutan. Nah, takutnya apa? Ada 3 hal takutnya. 1, takut miskin. Ya, 2, takut masa depan. 3 ini yang paling jahat. Takut nanti orang ngomong apa kalau dia tahu kita miskin. Betul tidak? Nah, 3 hal ini yang membuat kita jadi jahat kalau uang itu kita beri tempat yang salah. Maka itu firman itu berkata, sekali-kali Bapa di surga tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya apa? Jangan pernah takut kalau nggak punya uang. Nggak ada yang amin? Berarti takut semua ini. Ya, jangan pernah takut kalau nggak punya uang. Sungguh, saudara, maaf saya cuma cerita. Seperti saudara tahu, saya sering keluar negeri. Saya tuh sudah melatih diri cukup lama. Walaupun keluar negeri, nggak usah bilang ke Papua atau ke Jakarta. Sering sekali saya tuh nggak punya uang. Dan itu saya nggak pernah takut sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan baik. Tanggal 18 Maret. Ya, kami berangkat dari Amsterdam ke Jakarta. Nah, pas berangkat itu yang ngantar kami namanya Pak Paul Ciok. Dia tahu saya tuh nggak punya uang. Dia paksa saya kasih uang. Enggak, saya bilang. Toh nanti di pasar juga dapat makan. Nanti sampai Jakarta juga dijemput. Saya bilang, untuk apa saya bawa uang? Mau beli apa di pesawat? Gitu. Tapi dia paksa karena dia tahu saya nggak punya uang. Nah, terus saya bilang, hal gini ini sudah sering saya alami. Nggak cuma sekali ini saja. Waktu itu saya nggak pernah pusing. Dia sampai heran, benar kamu sudah sering tanya istri saya. Saya bilang begitu. Waktu itu kami berdua. Nah, saudara, dia seorang pengusaha. Dia sampai mikir, jadi kamu sudah sering sekali, nggak pernah takut sama sekali. Maka itu bagi saudara yang belum pernah melatih untuk uang itu bukan segala-galanya, latihlah mulai hari ini. Ya, belajar betul supaya kita tidak jadi hamba uang. Ingat kata itu. Kalimat pertama adalah supaya kamu jangan jadi hamba uang. Jadi saya ulangi lagi, ketidaktulusan dan kotornya hati kita itu ternyata karena uang. Jujur pada diri sendiri, seberapa banyak kita sudah menang atas uang. Saya sering berkata kepada banyak orang, kalau bicara pada pengusaha yang punya duit agak sulit hal ini. Ya, saya berkata begini, setan dan dosa bukan urusan kita, sebab Yesus Tuhan sudah menang. Hari-hari ini kita akan siap menghadapi pasca kemenangan Yesus Tuhan kita. Itu jelas. Jadi untuk dosa, untuk setan kita nggak usah pusing urusan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada setiap saudara, yang perlu kita taklukkan dalam hidup kita adalah dompet kita sendiri. Amin. Itu yang perlu kita taklukkan. Ternyata seringkali dompet lebih hebat dari Tuhan.